Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Nami Sinaga. Saya dari SMA Negeri 17 Medan, kelas 11 IPA 1. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Dadah. Bisakah kalian membayangkan apa yang terjadi bila tubuh manusia dimasuki zat yang mengandung asam atau basa? Tentu saja, jika tubuh manusia dimasuki zat yang mengandung asam atau basa, maka pH dari manusia akan mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis akibat masuknya larutan asam atau basa. Nah, hal tersebut akan sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Sehingga tubuh manusia harus selalu tetap dijaga keseimbangan keasamannya atau pH-nya. Untuk menjaga keseimbangan asam, maka tubuh manusia harus memiliki sifat sebagai larutan penyangga atau yang disebut dengan buffer. Dengan adanya sifat larutan penyangga, maka tubuh manusia dapat mempertahankan pH walaupun menerima berbagai penambahan zat yang mengandung asam atau basa. Tubuh manusia harus bisa mempertahankan derajat keasamannya atau pH agar bisa menjalankan fungsinya, serta tidak membahayakan kesehatan. Di antaranya adalah pada reaksi pencernaan atau pemecahan protein di dalam asam lambung oleh enzim peptidase, yang akan berjalan dengan baik jika cairan lambung mempunyai pH sama dengan 3. Oksigen dapat terikat dengan baik oleh butir-butir darah merah jika pH darah sekitar 6,1 sampai 7. Untuk menjaga agar pH larutan tersebut berada pada kisaran angka tertentu atau tetap atau konstan, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH, yakni larutan penyangga. Larutan penyangga sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam reaksi-reaksi kompleks yang terjadi dalam tubuh manusia. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan sifat larutan penyangga dalam tubuh manusia, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dan dapat melakukan fungsi organ sesuai dengan fungsinya. Dari pemaparan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan pengertian dari larutan penyangga. Maka larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Dengan kata pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan atau drastis, walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun larutan tersebut diencerkan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga ditentukan oleh komponen penyusunnya, yakni asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya atau garam. Berikut ini jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama, itu ada larutan penyangga asam. Larutan penyangga bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya itu adalah CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO-. Basa konjugasinya CH3COO. Ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya. Misalnya CH3COONA, CH3COOK, CH3COO2 kali Mg, HCO3, dan lainnya. Contoh asam lemah dan basa konjugasinya adalah yang pertama itu ada HCOOH, ACHOO,
HCOOH, 2CO3, HCO3, H2PO4, HPO4 2 kali. Kemudian jenis larutan penyangga. Yang kedua itu ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya ialah NH4OH dengan NH4 plus atau NH4Cl. Asam konjugasi NH4 plus ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya. Misalnya NH4Cl, NH4Br, NH4NO3, NH4L, dan lainnya. Contoh basa lemah dan asam konjugasinya adalah C6H5NH2, C6H5NH3Cl. Pembuatan larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga terdiri dari dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, yang pertama, pembuatan secara langsung dilakukan dengan cara yang pertama itu mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam, basa konjugasinya atau La yang dapat terionisasi menghasilkan ion A negatif. Yang kedua, mencampurkan basa lemah atau B dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion B-. Nah, contohnya itu ialah CH3COONA plus CH3COOH. Kemudian NH4Cl direaksikan dengan NH4OH. Nah, kemudian pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung itu dilakukan dengan langkah pertama mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dalam suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya, yang pertama itu ada CH3COOH plus NaOH bereaksi menjadi CH3COONA tambah H2O. Kemudian ada NH4OH tambah HCl bereaksi menjadi NH4Cl tambah H2O. Saya harap video saya ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.